Setiap hari kita tuh dihadapin pilihan-pilihan yang bikin kita bingung untuk ngambil keputusan. Salah satunya dalam transaksi keuangan. Kalau gue tanya lebih mending beli iPhone atau Android, pasti lu punya jawaban beserta alasannya sendiri ya kan? Nah dari setiap pilihan itu pasti ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah dari sinilah muncul istilah kaum menang mending. Jadi buat yang belum tahu, kaum menang mending itu orang yang suka bandingin satu hal dengan hal lainnya secara rasional. Tapi rasional menurut dia gitu maksudnya. Bagi dia pilihan dia masuk akal, tapi bagi kita pilihan kita yang masuk akal. Biasanya, kaum menang mending itu suka ikut campur sama pilihan orang lain. Makanya kaum menang mending itu suka dibenci sama banyak orang. Suka dibilang hidupnya ribet lah, banyak milih, ikut campur urusan orang, dan stigma-stigma buruk lainnya. Sebenarnya ya, yang namanya pilihan itu kan pasti ada plus minusnya. Nah, ketika kita mengambil suatu keputusan, otak kita akan bekerja mempertimbangkan mending yang ini atau yang itu, dan menilai dari kelebihan sampai kekurangannya ya kan. Jadi sebenarnya otak kita tuh memang didesain untuk jadi kaum menang mending. Cuma masalahnya, ketika kita memilih mending yang mana, pilihan itu diserang lagi sama kaum menang mending. Karena cara pikir dan situasi kita berbeda-beda. Nah, di video ini gue mau coba membahas dari perspektif lain nih, dari kaum menang mending ini yang sering dapat stigma buruk dari masyarakat. Gue mau bahas dari sisi positifnya. Karena gimana pun, kita harus melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya dulu, ya kan? So, disimak sampai habis. Walaupun sering dibenci, tapi gue kasih tau kalau kaum menang mending itu wajar. Kenapa kaum menang mending itu wajar? Karena di kondisi finansial tertentu, seseorang itu harus mempertimbangkan efisiensi dari pengeluarannya. Sebenarnya jadi dasar kaum menang mending itu membandingkan satu hal dengan yang lain itu kan lewat dua aspek, yaitu yang dikasih dan yang diterima. Kalau misal dia merasa yang diterima itu nggak sebanding sama apa yang dikasih, sedangkan ada alternatif lain, jiwa menang mending itu akan keluar. Nah, disinilah otak itu memainkan peran pentingnya, di mana secara otomatis kaum menang mending itu memaksimalkan otaknya bekerja untuk melihat secara efisiensinya. Ambil contoh misal ada dua barang yang harganya masing-masing Rp50.000. Kalau lu punya uang Rp10 juta, mungkin lu nggak perlu repot-repot milih salah satu kalau lu bisa langsung beli dua-duanya tanpa beban. Tapi kalau misal uang lu cuma ngepas Rp50.000, naluri lu akan memaksa lu untuk milih salah satu barang yang lebih efisien. Entah dilihat dari kualitas, penampilan, review pembeli, dan lain-lain. Bahkan sebenarnya karena pemikiran menang mending inilah ilmu ekonomi itu bisa ada. Prinsip dasar ilmu ekonomi itu kan bagaimana mengakomodir keinginan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ketika lu ngeliat ada orang misal beli HP baru yang harganya puluhan juta dan lu bilang, mending beli laptop aja kalau harga segitu. Walaupun mungkin terkesan aneh dan iri bagi orang itu ya, tapi sebenarnya yang ngebuat lu ngebandingin barang itu adalah karena lu memposisikan diri lu seandainya jadi dia, tapi dengan pengetahuan dan situasi lu saat ini. Sebenarnya sifat menang mending ini tuh nggak cuma muncul dari kalangan menengah aja, tapi semua orang juga bisa kena sifat menang mending ini. Even orang kaya pun kalau lu tanya mending taruh duit di mana, sifat menang mending mereka tuh bakal keluar untuk ngasih pilihan dan pandangan kenapa milih itu. Sekalipun dia nggak ngasih jawaban langsungnya ke lu, pasti di kepala dia tuh punya jawaban yang menurut dia lebih baik. Nah ini jadi basic fundamental dulu ya, kenapa menang mending itu bisa ada. Dan menurut gue wajar-wajar aja sih di kondisi tertentu. So, apa nih sisi positif dari kaum menang mending? Walaupun kaum menang mending itu selalu dianggap buruk, tapi sebenarnya mereka-mereka ini tuh punya sisi positif yang gak banyak orang sadar. Kayak misal, ketika dia dihadapin dua pilihan tapi dia cuma bisa milih satu karena sumber dayanya terbatas, otak dia tuh bakal bekerja secara maksimal untuk menemukan yang menurut kebutuhan dia tuh lebih masuk akal. Nah, makanya orang yang menang mending ini tuh bisa memaksimalkan otaknya untuk menjaga pengeluarannya. Tapi perlu diingat, kalau ini kasusnya pada uang dia sendiri ya, bukan uang orang lain. Even dia nggak beli sendiri pun, dia bisa ngasih saran atau pendapat yang menurut dia lebih efisien untuk dibeli. Tapi perlu diingat, kalau ini bisa ditanya aja ya sama orang, bukan tiba-tiba kayak dia ngatain gitu, pilihan orang lain. Nggak ada yang minta saran, tiba-tiba dia nyalain orang lain yang punya uangnya. Kan itu aneh aja gitu kan. Karena gimana pun ya, kita punya keputusan finansial masing-masing. Di kondisi finansial tertentu, kita tuh harus teliti untuk mempertimbangkan efisiensi berbelanja daripada sekedar hasrat keinginan. Nah, bagusnya kaum menang mending itu mereka bisa lebih teliti menjaga pengeluarannya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Bahkan bagus ya, mereka bisa lebih kreatif untuk memilih alternatif mana yang lebih cocok. Cuma ya balik lagi, kaum menang mending itu nggak cocok untuk semua orang. Sifat menang mending ini bisa jadi positif untuk keuangan pribadi, tapi nggak cocok untuk membandingkan keputusan orang lain sama pilihan kita berdasarkan keadaan kita saat ini. Sifat menang mending juga bisa melahirkan pemikiran kreatif karena kepepet. Bahkan ketika cuma dihadapin dua pilihan, kaum menang mending itu bisa punya pilihan lain selain dua pilihan yang ada. Nah, bingung kan? Tapi sekali lagi, sifat ini nggak cocok untuk menghakimi pilihan orang lain cuma atas dasar kondisi kita sendiri. Mungkin bagi orang lain beli handphone puluhan juta itu wajar, tapi misal bagi kita lebih baik beli laptop, ya karena kita mengukur dari kondisi dan pengetahuan kita. Sedangkan kita nggak tahu kan ya, bisa aja dia beli handphone semahal itu untuk menunjang pekerjaannya supaya lebih lancar. Atau misal laptop dia udah bagus nih, jadinya ya dia butuh handphone aja gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya ini bisa positif kalau buat keputusan pribadi kita aja. Dan yang jadi masalah itu kalau kita ngurusin pilihan orang lain, padahal ya nggak ada yang nanya sama sekali gitu.
Sebenarnya nggak ada yang salah, karena itu semua balik ke pengetahuan dan situasi kita. Yang jadi masalah itu ketika menjudge pilihan orang lain seolah pilihan dia salah, sedangkan kondisi dan pengetahuan kita aja kan berbeda. Apalagi gue kurang setuju ya kalau udah bawa-bawa nilai spiritual, kayak misal nyuruh uang segitu disedekahin aja gitu, atau suruh apa. Kayak misal beberapa waktu kemarin kan sempat heboh tuh ya, berita nikahan anjing yang katanya sih sampai 200 juta. Dan gak heran sih untuk ketemu sama komen yang kayak begini. Maksud gue tuh ya, emang lu tahu ibadah dia kayak gimana? Bisa aja sedekah dia lebih banyak kan, tapi ya mungkin nggak di-share aja. Sekalipun jarak sedekah juga ya udahlah, itu kan urusan dia. Lu bisa bilang begitu karena lu memposisikan diri lu seandainya lu jadi dia, tapi dengan pengetahuan lu. Ya nggak bisa. Apalagi kalau orang tuh beli atau ngelakuin sesuatu karena hobi. Apapun omongan lu nggak berarti apa-apa. Karena menang-meningin itu nggak cocok untuk menjudge pilihan orang karena hobi. Gimana pun teori efisiensi lu nggak akan pernah ngaruh karena tiap orang punya selera hobi masing-masing. Kalau menurut gua ya, sifat menang-meningin itu bagus untuk diri kita sendiri. Karena yang tahu baik untuk diri kita ya diri kita sendiri, ya kan? Nah yang jadi masalah tuh kalau orang bablas gak bisa nahan sifat menang-meningnya itu untuk ngatur pilihan orang lain. Nah itu yang salah. Sebenarnya kalau menang-menang itu cuma butuh yang namanya empati untuk menghargai keputusan finansial seseorang. Karena gimana pun orang lain punya kebutuhan dan referensi yang berbeda-beda. Jangan ngerasa kalau pengetahuan yang kita punya itu yang paling benar. Karena yang namanya keputusan subjektif itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Belajarlah untuk menghargai keputusan setiap orang. Apalagi keputusan itu untuk orang itu juga. Mending fokus aja lah ke diri sendiri gitu. Kecuali orang itu minta saran ya udah lu bisa kasih itu dengan pengetahuan lu. Tapi tetap keputusan dikasih ke tangan orang itu. So sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.